Halo Brotherhood, bertemu lagi di video Bank Story, tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film dari negeri jiran Malaysia. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara. Ia berniat untuk menyelamatkan adiknya yang telah dijual untuk prostitusi dan harus berurusan dengan para gangster. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Alif, di mana hari itu adalah hari kepulangan ia setelah meninggalkan keluarganya selama 7 tahun dalam tugasnya menjadi seorang tentara. Namun kepulangannya itu disambut dengan kematian sang ayah. Kemudian Pak RT datang, menceritakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh seorang yang kini masih diselidiki oleh polisi. Lalu ia mengatakan kalau adiknya yang bernama Ina juga telah hilang diculik. Alif yang mengetahui hal itu merasa sedih, karena dua orang yang ia sayangi tak ada lagi di sana. Lalu ia pun pergi ke tempat di mana ayahnya dibunuh. Di sana kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Maya, yang ternyata Maya ini adalah mantan pacar Alif. Namun Maya terpaksa harus menikah dengan seorang pria yang bernama TJ karena perintah dari orang tuanya. Di sana Maya menyuruh Alif untuk pergi meninggalkan kampung itu karena ia akan mendapatkan masalah jika tetap berada di sana. Namun Alif menolaknya karena ia ingin mencari adiknya. Setelah lama mengobrol, tiba-tiba ada dua orang yang menggunakan kapal melintasi mereka. Lalu di sini Maya terlihat ketakutan kepada dua orang itu, dan ia pun langsung berpamitan untuk pulang. Setelah itu Malik pergi ke warteg untuk makan, dan ternyata dua pria tadi juga berada di sana. Pada saat memesan makanan, tiba-tiba dua orang pria itu mengejeknya dan mengatakan bahwa ada seorang tentara kandas yang telah ditinggalkan menikah oleh si Maya. Namun Alif yang mendengar hal itu mencoba untuk sabar dan memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba mereka mencegahnya dan mengatakan jangan pergi dulu karena mereka akan mentraktir. Karena Alif saat ini adalah seorang pengangguran. Karena merasa direndahkan, ia pun langsung menghajarnya dan baku pukul pun terjadi. Dan dengan sangat mudah Alif pun berhasil menghajar mereka berdua. Pada malam harinya Alif dibangunkan oleh suara kapal yang berlayar. Karena merasa penasaran, ia pun langsung melihatnya. Dan ternyata di kapal itu ada pria tadi yang ia hajar. Di kapal itu juga terlihat mereka sedang membawa banyak wanita dan membawanya ke dalam mobil box. Melihat hal itu, Alif pun mengikutinya dan menyelinap masuk ke dalam mobil secara diam-diam. Setelah sampai di suatu tempat, ia pun turun dan mengikuti mereka. Ternyata mereka masuk ke dalam suatu gudang. Dan ternyata di sana banyak wanita, yang mungkin adiknya juga diculik oleh mereka. Kemudian salah satu dari penjaga itu melihat Alif yang bersembunyi. Dengan terpaksa ia pun menghajarnya. Karena lawannya yang terus bertambah, ia pun memutuskan untuk lari dari sana. Dan untungnya ia pun berhasil lolos. Lalu di sebuah kereta, Alif melihat seorang wanita. Dia menyangka itu adalah adiknya, namun ternyata salah. Wanita itu hanya mirip saja, yang membuat ia teringat kenangan bersama adiknya. Saat dimana adiknya dulu membawa sepucuk surat pemberitahuan yang berisi tentang Alif lolos masuk tentara. Ayahnya yang mendengar kabar itu juga ikut senang. Dan di sini adiknya mengatakan bahwa cita-citanya ingin bekerja di perusahaan kereta. Di tempat lain, seorang pria yang bernama TJ sedang mengamuk karena ia mendapatkan sebuah informasi bahwa gudang tempat ia menyekap wanita telah diketahui oleh si Alif. Lalu ia menyuruh anak buahnya yang ada di gudang untuk segera membunuh Alif, salah satu anak buahnya yang pernah dipukuli di warteg.
menceritakan bahwa ia pernah melihat istri TJ sedang mengobrol di pinggir danau bersama Alif. Mengetahui hal itu, ia pun langsung pulang. Dan tanpa banyak bacot, ia pun memarahi dan menyiksa si Maya, yaitu istrinya. Tak payahlah buat baik dengan aku. Kau ingat aku tak tahu ke kamu dengan dia? Sial! Jangan kau sial! Kita kembali ke Alif, di mana ia sudah sampai di stasiun. Namun tiba-tiba Alif dikejar oleh anak buah si TJ yang sedang memburunya. Sambil berlari ia mencoba untuk melawan mereka. Hingga akhirnya Alif pun terkepung dan terpaksa harus melawan mereka satu persatu. Kemudian tiba-tiba seorang supir taksi datang dan langsung menyuruh Alif untuk naik ke mobilnya. Dan si supir itu bernama Toge. Lalu ia mengantarkan Alif ke suatu hutan untuk bersembunyi. Ketika malam harinya, si Toge meninggalkannya untuk membeli makanan. Sementara Alif menunggu di sana. Di sana ia teringat lagi dengan masa lalunya. Ketika berpacaran dengan Maya, yang dimana ia dulu berpamitan untuk pergi karena ia akan menjadi seorang tentara. Dan ia juga berjanji akan menikahinya setelah pulang nanti. Namun Tuhan berkehendak lain karena Maya menikah dengan si TJ atas perjodohan orang tuanya dan cintanya pun kandas. Setelah tersadar, tiba-tiba anak buah TJ datang dan langsung menyerang Alif. Baku pukul pun terjadi. Karena Alif adalah mantan tentara yang sudah teruji kemampuan bela dirinya, ia pun mampu menghadapi mereka. Setelah lama bertarung, tiba-tiba si Toge datang untuk membantu. Mereka pun berhasil mengalahkan dan langsung pergi dari sana. Kemudian Alif pergi ke pelayaran untuk memantau anak buah TJ yang pernah ia hajar di warteg. Setelah mereka terlihat, Alif langsung menyelinap masuk ke kapal. Dan keesokan harinya, ketika anak buah TJ itu akan mengisi bensin, tiba-tiba Alif keluar dan langsung menendangnya. Di sana Alif menanyakan siapa bos mereka, dan setelah terus dipaksa, akhirnya mereka menjawab kalau bos mereka adalah TJ. Setelah menanyakan itu, tiba-tiba pria itu bangkit lagi dan membawa sebuah tombak untuk menyerang Alif. Namun ia berhasil menghindar, dan tombak itu mengenai sebuah besi, hingga muncullah percikan api yang langsung mengenai bahan bakar, dan kapal itu pun meledak. Setelah itu Alif dan Toge langsung membawa dua pria itu ke markas TJ dan menanyakan di mana adiknya sekarang. Anak buahnya yang melihat itu tanpa banyak bacot langsung menyerang Alif. Dengan sangat mudahnya, satu persatu anak buahnya berhasil dikalahkan dan tersisalah si TJ saja. Dengan rasa amarahnya ia terus menghajar si TJ dan menanyakan di mana adiknya. Tiba-tiba datanglah Pak RT berserta warga. Di sana Pak RT memarahi si Alif karena ia telah membuat keributan. Dan di sini Alif pun langsung menyuruh si TJ untuk menjelaskan semua kejahatannya kepada Pak RT. Dan ternyata ayahnya Alif dulu mempunyai hutang kepada bosnya yang bernama Pak Ilong, sehingga ia dipaksa harus ikut kerja bersamanya. Namun di sisi lain ayahnya menolak karena ia tidak ingin bekerja sebagai kurir penjual wanita. Setelah itu Ina datang ke sana dan membawakan sebuah makanan untuk ayahnya, yang ternyata si bosnya tertarik kepada kecantikan Ina.
Hingga akhirnya TJ pun mengatakan bahwa Ina akan dibawa oleh mereka sebagai jaminan untuk hutang ayahnya. Namun ayahnya sontak menolak dan ia juga membawa sebuah golok untuk menyerang mereka. Namun di sini Pailong turun tangan dan memutuskan untuk berduel dengan ayahnya Alif. Dan ternyata Pailong ini jago bela diri, sehingga ayahnya harus kalah dan tertancap kepada sebuah bambu hingga meninggal dunia. Pak RT yang mendengar hal itu pun langsung membawa TJ ke kantor polisi. Keesokan harinya, Alif memutuskan akan pergi ke Thailand untuk mencari adiknya. Namun tiba-tiba si Maya datang dan ingin ikut pergi ke Thailand. Meski sempat menolak, tapi akhirnya dengan terpaksa Alif membawa Maya. Dan setelah sampai di sana, Alif melihat seseorang yang pernah membawa para wanita di kapal. Ia pun langsung mengikutinya, hingga sampai ia masuk ke dalam sebuah gedung. Dari sinilah Alif pun mengetahui markas besar mereka. Sebelum mencari adiknya, ia mempersiapkan dirinya dengan senjata yaitu sepucuk pistol. Dan ketika malam harinya, ia langsung melakukan aksinya dan mencari keberadaan adiknya itu. Satu persatu kamar ia buka, hingga akhirnya ia berhasil menemukan adiknya yang sudah berpenampilan seperti wanita penghibur. Dan ia langsung membawa adiknya itu untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba anak buah Pailong datang dan langsung menodongkan pistol, sehingga terjadilah baku tembak. Ketika ada kesempatan, Alif langsung berusaha lari. Namun Alif harus berhadapan dengan Pailong. Singkat cerita, Alif pun berhasil mengalahkan Pailong. Namun setelah itu, Alif terus dikejar dan ditembaki oleh anak buahnya Pailong. Sedangkan si Pailong bangkit lagi dan membawa sepucuk pistol. Hingga akhirnya mereka pun menodongkan pistolnya satu sama lain. Tapi tiba-tiba Toge dan Maya datang dengan mobilnya untuk menjemput Alif. Pailong yang melihat hal itu langsung mengejarnya dan terjadilah kejar-kejaran. Tiba-tiba anak buah Pailong menabraknya dan membuat mobil Toge terhempas hingga terbalik. Lalu si Pailong menghentikan mobilnya dan memutuskan untuk menembak mereka. Ternyata mereka sudah berada di perbatasan Thailand. Melihat Pailong yang memegang senjata, akhirnya polisi yang menjaga perbatasan itu menembaki Pailong hingga tewas. Setelah itu polisi langsung membantu. Di akhir film, Alif memutuskan untuk membawa adiknya pergi dan tinggal di Amerika. Yang ternyata Maya dan Toge juga datang. Mereka memutuskan untuk ikut dengan Alif dan film pun tamat. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan subscribe dan tuliskan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.